Dan sering kita sampaikan di mimbar ini bahwa pepatah Arab itu innal hayata silsilatun minal masakin. Sungguh hidup ini adalah rentetan-rentetan, tahapan-tahapan dari sebuah muskilah. Kalau satu kesulitan kita hadapi selesai, yakin Allah memberikan kesulitan berikutnya sampai kita meninggal. Sepanjang manusia masih bernapas, sepanjang itu pula Allah memberikan ujian muskil-muskil. Ini adalah sunnatullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina bil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Al-ayah surah Al-Hadim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anakku remaja Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini atas izin Allah kita sudah masuki malam yang ke-15 di bulan Ramadan. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini kita senantiasa melihat kondisi objektif di lingkungan kita. Ada seorang ibu yang membunuh anaknya bertiga. Satu meninggal, yang dua selamat. Ada seorang pejabat publik, kemudian sudah punya istri, kemudian punya pacar, dan pacarnya kemudian dibakar. Ada seorang ibu yang kemudian meracuni anaknya tiga. Ketika anaknya meninggal, kemudian ia sendiri meracuni dirinya sendiri dan dia meninggal juga. Fenomena ini sangat menarik. Maka mereka karena tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, ia tidak mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan. Dan sering kita sampaikan di mimbar ini bahwa pepatah Arab itu innal hayata silsilatun minal masakin. Sungguh hidup ini adalah rentetan-rentetan, tahapan-tahapan dari sebuah muskilah. Kalau satu kesulitan kita hadapi selesai, yakin Allah memberikan kesulitan berikutnya sampai kita meninggal. Sepanjang manusia masih bernapas, sepanjang itu pula Allah memberikan ujian muskil-muskil. Ini adalah sunnatullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Allah tidak pernah membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan amal usaha maksimal mereka. Dan endingnya laha maka sabat se'alaiha maktasabat. Dan Allah tidak memberikan sesuatu kecuali hasil usahanya itu secara maksimal. Itu sesungguhnya kata kunci bagi kita. Sehingga menghadapi persoalan itu kemudian kita hadapi dengan kepala dingin, hati yang sejuk, dan tawakal kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memberikan resep agar kita mampu menghadapi persoalan. Itu resepnya 3 hal. Jamu, jati, kendi. Jadi yang pertama adalah jamu. Jamu itu bukan jamu air mancur atau yang pinter minum tol angin, yang bodoh tidak minum tol angin, bukan itu. Jamu itu adalah jaga mulut. Dalam bahasa anak pondok sering disebut hifdzul lisan. Karena itu ada mahfudzat yang mengatakan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan.
Selamatnya manusia itu bagaimana ia usaha maksimal untuk menjaga lisannya agar tidak celometan. Agar dia mengendalikan diri, ucapannya itu santun, ucapannya bisa terukur, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, jati, jaga hati. Kemudian yang ketiga, kendi, kendalikan diri. Jamu, jati, kendi, itu menurut Islam diajar kepada kita. Yang pertama Allah sampaikan kepada kita di surat 33 ayat 70-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ini adalah hablum minallah. Yang kedua, tidak boleh parsial kita bermasyarakat. Yang kedua, wa qulu qaulan sadida, dan bermasyarakatlah kalian. Wa qulu qaulan sadida. Berucaplah kalian kepada masyarakat qaulan sadida, kalimat-kalimat yang santun, kalimat yang terukur. Jadi komprehensif antara hablum minallah dan hablum minannas. Tidak boleh parsial. Kalau orang bisa hablum minallah dan hablum minannas secara paripurna, Allah menjanjikan dua hal di dalam ayat ini. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Allah akan menyelamatkan, Allah akan menuntun. Islaha yusliku itu memperbaiki, menuntun kepada kita ke jalan yang benar. Bengkok sedikit, Allah akan meluruskan kita ketika kita takwa kepada Allah dan hablum minannas. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguh mereka mendapatkan kemenangan. Ending Ramadan adalah kemenangan. Baru 1,5 tahap kita berjalan untuk menuju kemenangan itu. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji dalam Al-Qur'an, lafal kaulan itu minimal kita temukan di 7 surat. Ada kaulan sadidan, ada kaulan layyinan, ada kaulan ma'rufan, ada kaulan sakilan, ada kaulan karimah. Di mimbar yang terbatas ini barangkali cukup 3. 1 untuk kita sebagai orang tua, 2 anak-anak kita bagaimana sikapnya kepada orang tua, dan ketiga bagaimana kita bisa berucap yang baik, berucap dibimbing oleh Allah, ucapan kita berat ketika kita mau aqimus sholah. Dan yang kedua, waratilil Qur'ana tartila. Itu resep Al-Quran. Yang pertama di An-Nisa ayat 9 itu Allah sampaikan kepada kita, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian khawatir apabila di kemudian hari meninggalkan generasi yang lemah. Lemah terindikasikan lemah ekonomi, lemah pendidikan, yang lebih fatal ketika anak-anak kita ini lemah dari sisi akidah Islamiyah dan akhlakul karimah. Karena itu di dalam surat Luqman mulai ayat 13 sampai ayat 17, bahkan sampai 19, itu adalah pendidikan Luqman kepada putra-putrinya dengan 3 tahapan. Akidah Islamiyah, la tusyrik billah, ubudiyah, aqimis shalah, kemudian akhlakul karimah, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan dipelengoskan pipimu kepada orang dan jangan berlaku sombong di bumi ini. Sepeda motor diberong, semalaman ganggu orang lain di jalanan. Jadi geluran itu sudah mulai tingkat tidak aman. Karena tiap malam kita diganggu oleh berong-berongan anak-anak. Dikhawatirkan akan terjadi geng motor seperti di Bandung. Kalau kemudian pihak keamanan kita dan Polsek tidak segera. Ini karena apa? Orang tua tidak mau menanamkan nilai-nilai yang sudah dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim ayat 13 sampai ayat ke-19. Bagaimana kemudian di An-Nisa ayat 9 itu orang tua mendidik anaknya dimulai dengan wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Kita ajak anak-anak kita bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, dan itu tidak bisa dilakukan anak kecuali rule of modelnya orang tua.
Ayah ibu harus memberikan contoh bagaimana kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bersikap. Sehingga jangan sampai anak-anak keluar dari rumah mencari rule of model yang lain. Cukup bapak dan ibunya menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan. Itu penting dalam hidup kita. Yang kedua, kalau itu adalah anak muda istilahnya top down, maka sekarang bottom up. Bagaimana anak-anak kepada orang tua? Maka kita bisa lihat di dalam surat Al-Isra ayat 23. Ayatnya panjang, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, dan seterusnya itu. Intinya ada 3 hal yang Allah perintahkan kepada anak-anak terhadap orang tua. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan sekali-kali berkata hus, berkata cis, berkata kepada orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali membentak kepada orang tua. Tapi apa yang harus dilakukan? Wa qul lahuma qaulan karima. Hendaklah kalian berucap matur kepada kedua orang tua dengan ucapan yang mulia. Kalau bisa boso ya injih, dalem, sare, dahar. Nah, tidak bisa, paling tidak bukan mok yang dilakukan ke orang tua, mok dosa. Bagaimana pembelajaran orang tua terhadap anak-anaknya sehingga anaknya tidak berkalimat santun. Yang ketiga, agar lisan kita terbimbing oleh Allah, ucapan kita mantap, tidak membohongi orang lain, tidak mencederai dari lisan kita. Maka di surat Al-Mudaththir 1-5 itu mengajarkan kepada kita, Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam dan sholat walaupun sedikit. Dilanjutkan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Kalau itu yang Anda lakukan, di ayat 5 Allah menjanjikan, sanulki alaika kaulan sakila. Kalau Anda biasa tahajud, menangis di malam hari, kemudian baca Al-Quran dengan tartil, tanghim, fasohah, tajwid, dan makhraj yang pas, maka Allah akan menurunkan lisan Anda adalah kaulan sakila, kalimat yang terbimbing dari yang keluar dari lisan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tuntunan undang-undang IT dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Jadi sebelum ada undang-undang IT dari cyber ini, Allah dan Rasulnya punya undang-undang IT sesungguhnya. Maka kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim itu, Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati yang zilu biha finnar ab'adu bainal masyriq wal maghrib. Seseorang yang berkata perkataannya itu tidak melalui pikirannya, yang bahasa Al-Quran adalah allatul hisam. Urat lehernya itu besar karena dia ngotot ingin menang dalam berbicara. Tapi itu di luar pikiran, nalar dia. Maka ancamannya, undang-undang IT-nya, dia adalah yang zilubiha finnar. Ia bakal dimasukkan ke neraka yang luasnya adalah antara timur dan barat, tidak terbatas. Ancaman bagi orang-orang yang melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di hadis Arba'in yang pernah kita pelajari yang panjang itu, intinya kita diminta untuk menjaga lisan. Fal yakul khairon, ucaplah ucapan yang baik. Kalau kita tidak mampu untuk berucap baik, auliyasmut, cukup diam, itu adalah bagian ibadah dan menyelamatkan diri kita masing-masing. Yang kedua, jati, jaga hati kita. Orang bisa menjaga hati karena hati itu adalah sentral dari semua aktivitas anggota badan kita. Semua gerakan tangan kita, kaki kita, itu digerakkan oleh hati kita. Baik dan buruknya, hitam dan putihnya gerakan kita, aktivitas kita itu ditentukan hati. Karena itu Rasul mengingatkan, ala fil jasati mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging kecil. Idza solukat sairu amali. Kalau daging kecil itu baik, mendorong kepada anggota badan baik, maka seluruh aktivitasnya baik. Wa idza fasadat sairu amali. Tetapi kalau daging kecil itu kemudian mendorong aktivitas manusia untuk berbuat jelek, maka semua aktivitas jelek. Ala wahidal qalbi. Ketahuilah daging kecil itu adalah hati. Pengendali jasad manusia itu adalah
hati. Karena itu kita diperintah untuk jati, menjaga hati. Yang ketiga, yang terakhir, kendi, kendalikan diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri? Maka mari kita hidup yang terbiasa dengan normal, istirahat cukup, olahraga yang sesuai dengan usia kondisi usia kita, kendalikan emosi sehingga Allah memberikan resep. Indikasi orang yang beriman itu di dalam Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang beriman itu cirinya yang pertama, yunfikuna fis sarra. Ia senantiasa berinfak dalam kondisi ia berkecukupan ataupun berkekurangan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ia menahan amarahnya ketika ia kemudian ditekan untuk marah. Yang paling indah, wal afina anin nas, mau memaafkan kepada sesama manusia. Di akhir ayat itu Allah memberikan pandangan, wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah cinta kepada orang yang berbuat baik, menahan amarah, berinfak, dan juga memaafkan orang. Kemudian Rasul pernah didatangi oleh seorang sahabat, matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, ya Rasul, beri nasihat saya. Rasul kemudian menjawab, la taghdab, jangan marah kau, jangan gondian, jangan purian, bahasa ngeluran. Kemudian faradda miraron, si fulan itu tidak puas menghadap Rasul lagi 3-4 kali. Faradda miraro, ya Rasulullah, ausini, ya Rasul, beri nasihat saya. Rasul bersabda yang terakhir kalinya untuk anak-anak ini, la taghdab, jangan terbiasa marah. Kata kuncinya tidak boleh marah. Karena itu melalui kajian ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah harus kita jaga mulut kita, jamu. Yang kedua adalah jati, kita jaga hati. Dan yang ketiga adalah kendi, kita kendalikan diri. Kalau kita mampu menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya, menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya, dan menjaga badan kita agar tidak terbiasa marah, maka sesungguhnya kita akan sehat. Banyak orang yang usia di bawah 40 tahun stroke, darah tinggi dan seterusnya, karena resep jamu, jati, kendi belum dilaksanakan. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan wawasan kepada kita, sehingga kita mampu mengendalikan diri kita, menjaga hati kita, dan sekaligus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.